8 tahun dihina, satu musim membungkam dunia. Ialah Ousmane Dembélé. Ketika kamu terjatuh berkali-kali, orang mungkin akan menertawakanmu. Tetapi ketika kamu bangkit, dunia akan terdiam. Inilah kisah Ousmane Dembélé. Kisah tentang seorang anak dari Vernon, Prancis, yang tumbuh dalam kesederhanaan, melawan dunia hanya dengan satu senjata, yaitu rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Tahun 2016, usianya baru 19 tahun saat dunia mulai menyebut namanya. Di klub Borussia Dortmund, Dembélé mulai dikenal. Dia menggiring bola dengan kecepatan kilat, mengocek dengan dua kaki seolah tak punya sisi dominan, dan membuat para bek Bundesliga kebingungan. Kemampuan di atas lapangan tersebut membuat klub Barcelona tertarik mendatangkannya. Raksasa dunia rela mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk memboyongnya ke Camp Nou. Dembélé digadang-gadang sebagai penerus Neymar, seseorang yang akan menjadi bagian dari trio maut bersama Messi dan Luis Suarez. Tapi sejak hari pertama, semua tak berjalan sesuai harapan. Cedera demi cedera datang silih berganti. Hamstring robek, otot paha sobek, kambuh, dan kambuh lagi. Dalam 4 musim pertamanya di Barcelona, Dembélé menghabiskan lebih dari 700 hari di ruang perawatan. Bahkan menjulukinya sebagai manusia kaca. Fans mulai kehilangan sabar. Komentar penuh cemooh membanjiri media sosialnya. Dibayar mahal, tapi cuma tidur di rumah sakit. Pemilihan terburuk dalam sejarah klub. Dan bahkan ada yang mengatakan dia bahkan tak pantas mengenakan seragam ini, kata netizen. Padahal di balik semua itu tidak ada yang tahu bagaimana ia berjuang. Ia sendirian jauh dari rumah, menghabiskan malam-malam panjang di meja fisioterapi, menangis dalam diam, tapi terus berusaha. Dembélé bukan pemain yang suka bicara. Dia bukan tipe yang pasang badan melawan media. Dia diam, tapi dia mendengar semuanya. Dia hanya berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti dia akan menunjukkan permainan terbaiknya. Waktu terus berganti. Tahun 2022, Barcelona berubah. Era Messi telah berakhir, dan publik mengira Dembélé pun akan ikut pergi. Tetapi dia bertahan, bukan karena uang, tapi karena ia ingin membuktikan sesuatu. Tahun 2024 pun datang, dan Dembélé kembali. Bukan sebagai bocah rapuh yang mudah patah, tetapi sebagai seniman sepak bola yang pernah ditimpa rasa sakit. Bersama PSG, ia membuktikan kebangkitannya. Penampilannya sangat mengesankan. Bersama pelatih yang mengerti dirinya, sistem yang sesuai gaya mainnya, dan tubuhnya yang sudah bisa diandalkan, Dembélé menjadi pemain kunci dalam perjalanan PSG musim ini. Musim ini, Dembélé terpilih sebagai pemain terbaik Ligue 1. Kemudian masuk sebagai tim terbaik di UEFA Champions League musim 2024-2025. Ia juga berhasil membawa timnas Prancis ke final Euro 2024. Di musim ini pula, Dembélé mengantarkan PSG meraih 4 trofi dengan meraih salah satu piala bergengsi, yaitu juara Liga Champions, dan masih berpeluang menjuarai Piala Dunia antar klub. Semua itu bukan datang dari keberuntungan, melainkan hasil dari kesabaran,
kerja keras, dan mental baja. Dunia akhirnya membuka mata. Dari yang dulu dicibir karena cedera, kini dieluk-elukan sebagai seniman sepak bola paling berbahaya. Dunia mulai menyadari, mungkin kita terlalu cepat menghakimi, mungkin kita terlalu mudah menyimpulkan, tanpa pernah tahu beratnya jalan yang ia lalui. Dulu mereka tertawa saat aku terjatuh, tapi sekarang mereka bertepuk tangan saat aku berdiri, kata Dembele. Kisah Dembele adalah pengingat untuk kita semua bahwa tidak semua perjalanan menuju puncak itu mulus. Terkadang kita harus tersesat, terjatuh, dihina, diremehkan, bahkan oleh orang yang tak pernah tahu apa yang kita perjuangkan. Tapi selama kita terus bergerak, terus mencoba, terus belajar, dan suatu hari nanti pasti waktu akan berpihak. Dan pada saat itu tiba, tidak perlu membalas dendam, tidak perlu berkata kasar, cukup buktikan, karena pembuktian adalah suara paling keras di dunia yang penuh keraguan. Ousmane Dembele bukanlah orang yang suka banyak bicara, tetapi hari ini sepak bola telah banyak berbicara untuknya. Dia tak pernah hilang, dia hanya sedang mempersiapkan kapan waktunya untuk bangkit. Demikianlah kisah singkat tentang Ousmane Dembele. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.